Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Shadaqallahul adzim. Apa yang ada di sisimu maka ia akan habis dan berakhir. Tapi apa yang engkau buat di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Al-Muhtaramin yang sangat kami muliakan, para alim, para ulama, Bapak Ibu, para orang tua-tua kami, wabil khusus akhinal kiram, Bapak Imam Masjid, Muazin dan Bilal, yang kita hormati dan kita banggakan, Ketua Takmir Masjid dan segenap pengurus Masjid Jabal Nur beserta Bapak Ibu jamaah, kecil tidak kita sebutkan nama, besar tidak kita panggilkan gelar. Mudah-mudahan semua kita yang hadir subuh ini senantiasa mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, tidak pinah pilih kasih. Semua dikasih oleh Allah. Ada orang yang beriman, Allah kasih. Ada orang yang kafir, dikasih juga oleh Allah. Ada orang yang taat, Allah kasih. Ada orang yang durhaka, dikasih juga oleh Allah. Semuanya dikasih Allah. Yang kedua, Allah itu Maha Rahim, khusus. Kalau Rahman untuk semuanya dikasih Allah, tapi Rahim ini khusus. Hanya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat Rahman dan Rahimnya Allah dengan syukur kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentu kita selalu mengagungkan Rasulullah dengan banyak-banyak berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Kajian kita pagi ini akan mengambil tema, ada 7 amalan yang kalau kita lakukan 7 amalan ini selama kita hidup, maka nanti setelah kita wafat akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Untuk membahas tema ini, kita akan membaca sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Badzar, dan hadisnya bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa itu Anas bin Malik? Anas bin Malik ini hampir 10 tahun beliau menjadi khadamnya Rasulullah, menjadi ajudannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ibunda beliau
menghadiahkan ketika Anas berumur 10 tahun. Orang-orang banyak menghadiahkan harta, menghadiahkan kebun, menghadiahkan onta dan kuda. Tapi ibu Anas tidak punya apa-apa. Hanya punya satu anak kecil namanya Anas bin Malik. Maka kata ibunya, wahai Rasulullah, bawalah anakku ini. Mungkin bisa menolong untuk mengambil air wudukmu. Bisa membawa bekalmu. Bisa mengurus keperluanmu, bisa membawa kasutmu. Nah, kira-kira begitu. Jadi Anas bin Malik ini lebih kurang 10 tahun menjadi ajudan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asisten pribadi Rasulullah, atau dulu namanya khadam, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu beliau sangat banyak 10 tahun bersama Nabi, selalu ikut Nabi, kemana Nabi pergi ikut dengan Nabi. Tentu beliau sangat banyak tahu tentang apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan ini ada sepotong hadis an Anas radhiyallahu an qala. Dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sab'un yajri lil abdi. Ya. Ada 7 amalan, 7 perbuatan. Yajri, yang apabila diamalkan lil abdi, oleh seorang hamba, ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'dal mauti, maka akan tetap mengalir pahalanya kepadanya setelah dia berada di dalam kuburnya ketika dia sudah wafat. Jadi maksudnya begini, ada 7 amalan kata Rasulullah yang akan selalu mengalir pahalanya kepada kita setelah kita berada di alam kubur ketika kita sudah meninggal dunia nanti. Kalau amalan selama kita di dunia ini banyak, ya enggak? Sholat kita insya Allah mengalir pahalanya. Bersedekah mengalir pahalanya. Apalagi? Puasa, baca Quran, berzikir, bersolawat, semuanya akan kita dapatkan amalnya. Makanya memang dalam ayat tadi dikatakan, man amila solihan, siapa saja yang mengerjakan amal soleh, min zakarin au unsa, baik dia dari golongan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, Allah akan membalas kepadanya dengan memberikan kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun, dan Allah membalas amalnya itu jauh lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Subhanallah. Jadi amal yang kita kerjakan ini balasannya jauh lebih besar, jauh lebih baik dari sekedar yang kita lakukan. Contoh yang paling mudah dalam hadis yang sering dibacakan oleh para ustadz kita, rak'atal fajri khairud dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma 2 rakaat, tapi nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nya 2 rakaat, tapi balasannya lebih baik dari Allah. Jadi oleh karena itu, kalau amalan-amalan yang kita lakukan selama kita hidup, mudah-mudahan Allah balasi dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Tapi yang 6 ini, amalan yang kita kerjakan setelah kita meninggal. Amalan yang akan datang pahalanya kepada kita terus mengalir setelah kita meninggal. Apa yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
man alama ilman. Man allama ilman. Orang yang mengajarkan ilmu yang baik. Jadi ilmu yang baik apabila kita ajarkan kepada orang lain, meninggal kita, sudah berada dalam kubur, itu tetap mengalir pahalanya. Contoh yang paling mudah. Bunda-bunda kami ini hanya mengajarkan satu kalimat yang baik. Apa itu? Nah, sebelum makan jangan lupa baca bismillah. Seumur hidup diamalkan oleh anaknya. Seumur hidup diamalkan oleh orang yang diajarkan. Maka pahala mengajarkan bismillah akan mengalir kepada bunda, walaupun bunda sudah berada di alam kubur. Alhamdulillah, ini hebatnya. Bapak-bapak mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Jangankan ilmu agama, Pak. Ilmu dunia saja kita ajarkan kepada orang lain, juga akan terus mengalir pahalanya. Makanya mengajarkan ilmu yang baik itu adalah MLM, multi level amal ya. MLA, multi level amal yang terus berangkai mengalir. Bapak mengajarkan kepada seseorang, orang lain mengajarkan lagi kepada yang lain mengajarkan lagi kepada yang lain, maka ilmu itu terus mengalir. Siapa yang dapat pertama? Orang yang pertama mengajarkan. Alhamdulillah. Makanya orang yang jadi guru hebat. Orang yang jadi ustadz mantap. Tapi harus ikhlas. Karena banyak ustadz-ustadz nih hari ini tidak ikhlas dia. Orang berceramah menyampaikan agama lillah. Dia bukan li amplop. Ini lain. Tidak. Makanya saya akan umumkan kepada bunda-bunda. Ustaz Junaidi bukan ustaz kaleng-kaleng. Saya tidak pernah menengok amplop jamaah. Ya enggak? Amplopnya kuning, putih, 1, 2 enggak saya tengok. Isinya pun enggak saya lihat. Yang saya pastikan berapa jumlahnya. Enggak lah Pak, ini sekedar. Dari tadi enggak ada tersenyum, saya tengok ya enggak. Jadi yang penting ikhlas. Apa saja ilmu yang diajarkan. Seperti itu. Subhanallah. Jadi makanya jangan kikir, jangan pelit, jangan ceke, jangan kedekut, ya, untuk mengajarkan ilmu yang baik. Tapi ilmu yang baik, ada juga dosa yang berantai. Bukan amal, tapi dosa yang berantai. Multi level dosa. Apa itu? Orang yang mengajarkan yang jelek. Diajarkan orang cara menyihir orang, cara menggunakan orang, agar orang, kalau bahasa Padangnya namanya lantung palalai, tidak mau laki, tidak mau dapat jodoh dia. Saya pernah nanya juga sama ahli-ahli dukun itu. Apa yang dibuatkan tuh Pak? Oh, rupanya ada sesuatu. Ya, diikat, kemudian dimasukkan ke laut, dikasih pemberat. Selama itu belum lepas dalam laut, selama itu pula ya orang tadi tidak akan pernah dapat jodoh. Ilmunya, tapi untung nggak saya tuntut pula ya. Ini ilmu yang jelek, ya tentu akan mengalir terus pula dosanya. Jadi ilmu yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aujara nahron. Orang yang mengalirkan sungai. Dulu di kampung-kampung, dari kaki bukit, dari kaki gunung, kemudian jauh ada kampung. Ada namanya tali bandar. Atau bahasa sekarang lebih keren, irigasi. Aliran air, sehingga dari sumber air tadi, yang dialirkan ke kampung, yang dialirkan ke tempat pemukiman, mengaliri sawah,
mengaliri kolam, mengaliri kehidupan orang, ya, itu nilainya sangat luar biasa. Sudah meninggal dia, sudah dalam kubur dia, sudah putih tulang menulangnya, tapi tetap mengalir pahalanya. Kenapa? Karena dia sudah berbuat suatu kebaikan yang terus mengalir pahalanya. Makanya ada kemarin, kalau tidak salah, program dari Timur Tengah. Apa itu? Membuat 1000 sumur bor. Di beberapa daerah yang memang airnya sulit, tapi di sana masyarakatnya ramai, seperti di pondok pesantren. Itu insya Allah sumur-sumur yang dibangun oleh mereka, setiap tetes airnya mengalir pahala untuknya, walaupun dia sudah meninggal. Nih yang kedua. Jadi orang yang mengalirkan sungai. Ada juga sebagian ulama mengatakan tidak hanya sungai, termasuk jalan. Ini jalan dari suatu tempat ke tempat yang lain buntu. Kemudian dia punya tanah perumahan di sana. Dikasihnya sikit. Berapa? Hanya setengah meter aja. Atau 1 meter. Dengan 1 meter orang bisa lewat. Mudah akses orang ke masjid. Mudah akses orang ke pasar. Mudah akses orang ke tempat yang dituju dia. Maka orang tadi yang memberikan tanahnya itu, walaupun dia sudah meninggal, tetap mengalir pahalanya. Jadi jangan hitung-hitungan betul kalau ada orang minta jalan. Cuma di Batam ini hobi orang menutup jalan. Sikit acara jalan ditutup. Ya enggak? Ada mobil motor agak kencang sikit, dikasih polisi tidur. Itu sebenarnya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kenapa? Karena yang disuruh membuka jalan, bukan menutup jalan. Tapi kalau ada untuk orang pindah, ngelak gitu, itu juga nggak masalah. Asal kita tahu caranya. Jangan ditutupnya dekat rumah kita aja. Di ujung ini orang udah masuk. Akhirnya tersorong orang semuanya. Tersorong orang payah lagi mundur. Akhirnya apa? Semua orang mengutuk. Ini bapak ini tak betul ini. Ya, dia punya hajat, tapi kita pula yang tak bisa lewat. Akhirnya bukan doa jadi dapat kutukan dari orang lain. Jadi orang yang mengalirkan sungai atau orang yang membuka akses jalan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, hafara bi'ran. Nah, beda sedikit ini. Kalau tadi mengalirkan sungai, kalau ini menggali sumur. Jadi sumur seperti yang saya ceritakan tadi, sumur bor atau sumur biasa, ya, kita gali, kemudian airnya kita bagi-bagi tetangga. Jangan pula dikunci. Ada di suatu tempat, ya, sumurnya berdekatan, tak jauh lah jaraknya. Yang satu yang punya sumur bebas orang mengambil. Mau ambil silahkan, mau ambil pakai mesin tariklah, asal bisa aja ambil. Ambillah. Akhirnya apa? Nambah terus air sumurnya. Tapi yang satu pelit, kedekut, pasal padangnya ceki. Akhirnya apa? Tak boleh orang mengambil, dikunci sumurnya Pak, digembok, belikan gembok. Tidak sampai 2 bulan sumur itu kering. Yang satu dekat itu juga bertambah terus airnya, yang satu kering. Kenapa? Pelit. Yang satu pemurah. Oleh karena itu, air sumur jangan kita pelit, bagi-bagi. Makanya bunda-bunda, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang pernah umroh, ada orang-orang kulit hitam dari Nigeria, itu biasanya dia berdiri dekat kendi air itu. Dekat kendi-kendi air Zam-Zam itu dia berdiri, kemudian diambil gelas-gelas kecil itu, kemudian diambil dibagikan ke jemaah. Diambil lagi dibagikan ke jemaah. Diambil lagi dibagikan ke jemaah.
Bukan teman dia, bukan orang negara dia, orang Indonesia pun dapat. Orang mana-mana pun dapat. Kenapa? Karena memang bersedekah air ini paling bagus. Insya Allah pagi ini yang bersedekah air untuk Ustadz, mudah-mudahan mengalir pahalanya sampai ke surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pas pula contohnya ya nak. Ini pas contohnya. Ini kan baru air putih, nanti baru kopi sama teh ya nak. Itu lain lagi. Apalagi bersedekah kopi sama teh ya nak. Itu mengalir pahalanya terus. Di orang yang menggali sumur. Ada riwayat di zaman Utsman bin Affan. Ketika orang-orang Madinah kesulitan air di musim kemarau, cuman ada satu sumur ketika itu, sumur Yahudi. Sumur ini yang punya orang Yahudi. Akhirnya sampailah berita kepada Rasulullah bahwa si Yahudi ini menjual air dengan harga yang sangat tinggi kepada orang-orang Muslim yang ada di Madinah. Sampai kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah langsung rapat kabinet terbatas ketika itu Nabi. Siapa yang dikumpulkan? Sahabat-sahabat. Dikumpulkan Abu Bakar, berkumpul Umar, berkumpul Utsman, Ali dan sahabat yang lain. Ya. Jadi setelah berkumpul macam-macamlah kesimpulan. Kata Abu Bakar, kita harus berusaha. Kita usahakan membujuk dia. Bagaimana dia mau untuk memberikan air kepada kaum muslimin. Kata Umar, karena Umar ini kan agak lain Pak, garang orangnya. Jangan dibujuk-bujuk, langsung penggal aja lehernya. Ini Umar ini Pak. Umar itu kan tegas orangnya. Tapi angkat tanganlah ketika itu Utsman bin Affan. Begini sajalah. Kita beli saja itu sumur. Saya nanti akan usahakan. Akhirnya itu diambil kesimpulan. Utsman langsung mendatangi Yahudi, membujuk dia untuk menjual. Dia tidak mau jual. Kenapa? Itu sumur airnya nggak pernah kering. Dan menjadi mata pencaharian duit yang banyak untuk si Yahudi tadi. Makanya dia tak mau jual. Akhirnya apa? Bapak Ibu sekalian. Kata Utsman, juallah. Tidak usah dijual. Begini saja, kita kerjasama. Tapi akan saya kasih engkau duit. Jadi sehari milik Utsman, sehari milik Yahudi. Kata Yahudi, oke. Akhirnya waktu itu dibelilah dengan harga ya 13 dirham. 13 dirham itu hampir ya 1,3 miliar. Akhirnya air belum jadi milik Utsman sepenuhnya. Sehari Utsman, sehari Yahudi. Ketika Utsman digratiskan. Ketika Yahudi bayar tinggi. Tapi masyarakat juga risih. Ya, kalau pas perlu airnya ketika Yahudi, jatah Yahudi, mahal. Akhirnya disampaikan lagi kepada Nabi. Kemudian dibujuk lagi oleh Utsman bin Affan. Akhirnya dibayar lagi oleh Utsman bin Affan sebanyak 100 dirham. Berapa harga Bu? Sumur. Tapi akhirnya Yahudi ini mengalah. Dan sumur itu menjadi milik Utsman sepenuhnya. Dan Utsman menggratiskan air itu untuk penduduk Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan jaminan. Kata Rasulullah, wahai Utsman, jika engkau membeli sumur itu dan sumur itu menjadi milikmu, maka sebanyak tetesan air yang mengalir dari sumur itu yang engkau gratiskan kepada penduduk Madinah, maka engkau akan dapat aliran air nanti di surga seperti mengalir air sumurmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggali sumur, mensedekahkan air sumur.
Nah, sekarang tak ada sumur Ustadz, yang ada ATB. Yang ada sekarang tak ATB pula namanya. Apa namanya? Moya. Hah? Moya. Tapi harga mahal. Kelompok Yahudi juga nih. Enggak lah ya. Nah, saya jangan begitulah ya. Nah, enggak. Yang penting kita masih bisa bayar. Alhamdulillah. Nih. Kalau bisa memang air ini gratis saja. Apalagi air minum. Air minum jangan tak dikasih pula tamu kalau datang. Ya enggak. Ya, alhamdulillah ini masih ada air minum. Tapi kadang-kadang tempat lain ceramah air pun tak dikasih. Ya enggak? Bismillah. Ya. Yang keempat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa amalan yang setelah kita meninggal, ketika kita sampai di kubur masih terus mengalir pahalanya? Yang keempat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, au gharasa nahlan, mereka yang menanam pohon kurma atau menanam pohon yang bermanfaat. Makanya ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaula yaumal qiyamah as-sa'ah, walaupun besok hari kiamat sudah sangat dekat, tapi masih ada biji di tanganmu, ada tanaman di tanganmu, tanam, walaupun engkau tidak memetik hasilnya, tapi mungkin burung berhenti, semut berteduh, maka engkau akan dapat pahala dari tanaman yang engkau tanam. Subhanallah. Apalagi Pak memang menanam mangga, menanam jambu yang orang bisa memanfaatkan buahnya. Makanya saya dulu heran di kampung-kampung kami Pak, kalau anak turun mandi, tahu anak turun mandi? Anak baru lahir umurnya 7 hari, akikah, turun mandi, cukur rambut, itu pihak bapaknya, nah, pihak dari bapak anak tadi, kalau di kampung apa namanya itu? Bako ya enggak? Nah, bakonya itu membawa ke bibit kelapa 3 biji, ya, kemudian induk ayam 1. Saya heran Pak, kenapa kok ini yang dibawa? Anak baru lahir kok dibawa kelapa? Rupanya orang tua kita membaca hadis ini. Anjuran untuk menanam tanaman yang baik, anjuran untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Walaupun si buyung ini masih kecil, bayi ini baru lahir, tapi nanti dia akan besar. Tanamlah atas nama dia, setelah dia besar nanti akan bermanfaat. Betul? Subhanallah. Ini orang tua-tua kita ini hebat. Jangan dibilang bid'ah semua orang tua-tua kita ini. Luar biasa ini. Rupanya hadis ini sudah diketahui oleh orang tua kita bahwa Rasulullah menganjurkan menanam tanaman yang bermanfaat. Kalaupun kita sudah meninggal, mengalir terus pahalanya. Mungkin tidak orang memanfaatkan, tapi burung terbang capek dia berhenti sebentar, dapat pahala yang menanam. Mungkin semut bisa berteduh di bawahnya. Ya, mungkin orang lewat bisa berteduh. Subhanallah. Makanya besar pahalanya menanam pohon yang bermanfaat. Ini yang keempat. Ya. Yang kelima, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Au bana masjidan, dan orang yang ikut membangun masjid. Walaupun dia ikut membangun masjid itu 1 bongkah batu dan 1 pasir, itu dia tetap mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal. Dulu kan pernah kita baca hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan, siapa yang ikut membangun masjid, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membuatkan rumah semisal masjid itu ketika dia nanti berada di dalam surga. Alhamdulillah, ingin punya rumah di surga, ikut bangun masjid. Makanya Pak Ketua Masjid, Ketua Pembangunan, pengurus masjid,
selalu menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, ayo berinfak untuk masjid. Kalau tidak mau, terpaksalah ketua sendiri nanti masuk surga. Ya, jadi supaya jangan ketua aja masuk surga, dibagi-bagi oleh ketua. Ikut, ini ikut, ini ikut, ini ikut. Beramai-ramai kita, akhirnya alhamdulillah masjid kita jadi bagus. Tikarnya bagus. Ini kalau ditambah sedikit lagi, Pak. Ada busa itu, tebalnya segini, tambah bawahnya. Oh, tambah sedap. Bisa-bisa sedang ceramah ini, Bapak duduk ini tertidur aja semuanya. Kenapa? Tikarnya lembut, betul. Ini tikarnya bagus. Nah, kalau ditambah di bawahnya dengan busa itu, seperti betul sakura enggak? Nah, tambah busa di bawah. Oh, tambah enak lagi duduknya. Kata Ustadz, ibu ini betul-betul luar biasa ini. Kaji Ustadz masuk betul ngangguk dia. Rupanya lama-lama mengangguk dan mengeleleh air selera dia. Rupanya udah tidur ya enggak? Nah, kenapa? Tikarnya bagus. Tapi insya Allah sholat kita semakin enak, semakin adem. Dan memang masjid ini harus jauh lebih bagus daripada rumah kita. Ini enak ini. Dindingnya rapi, catnya bagus, lampunya terang. Luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang sudah memberikan kontribusi, infak, sedekah, wakaf kita untuk masjid ini, setelah kita meninggal nanti akan tetap mengalir pahalanya. Insya Allah. Ini yang kelima, orang yang membangun masjid. Yang keenam, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Au waratha mushafan, orang yang mewakafkan, menginfakkan atau mewariskan mushaf Al-Quran. Al-Quran, mungkin masjid kita anak-anak perlu untuk membaca Quran, belajar Quran. Kita belikan Quran, kita wakafkan. Sebanyak huruf yang dibaca orang, sebanyak itu mengalir pahalanya. Walaupun kita sudah meninggal, walaupun sudah putih tulang kita dalam tanah, tetap mengalir pahalanya. Sebab apa? Mushaf yang kita sedekahkan tadi masih dibaca, masih dimanfaatkan orang. Nah, makanya kata ulama, tidak hanya mushaf saja, tidak hanya Quran saja, termasuk kitab-kitab yang bermanfaat. Mungkin kitab hadis, mungkin buku-buku yang bermanfaat, itu termasuk juga. Ya, mudah-mudahan ya kita beli Quran, kita sedekahkan. Ya, mungkin tidak hanya di tempat kita, tempat lain pun boleh. Makanya kalau kita haji, kalau kita umroh, itu selalu di pintu-pintu mau masuk, di luar pagar masjid, itu duduk orang pakai meja. Apa kata dia? Wakaf Quran, wakaf Quran, wakaf Quran. Maksudnya apa? Kita beli Quran itu, karena di sana kan standar, Pak. Tak boleh sembarangan Qurannya. Standarnya ada. Nah, beli Al-Quran yang di luar itu, kemudian ada harganya yang 15 rial, 25 rial, 50 rial. Kita beli yang bagus. Nanti kita bawa ke dalam Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk dibaca oleh jamaah-jamaah haji, jamaah umroh yang datang. Selama dibaca, maka terus mengalir kebaikannya kepada kita. Ini yang ke-6. Terakhir yang ke-7. Ya. Apa kata Nabi SAW? Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Dan orang-orang yang meninggalkan anak yang setelah ibunya wafat, dia senantiasa mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah. Anak yang soleh. Dulu kan memang sering kita baca hadis sahih dari Nabi, ya, tentang ada 3 amalan yang tidak pernah terputus itu. Taraktu fikum, bukan ya, iza mata banu Adam in khoto'a amaluhu illa min salatin. Jika telah meninggal anak Adam, putuslah sekalian amal
ya seseorang itu. Maksudnya putusnya apa? Putus yang tidak bisa lagi dia sholat, tidak bisa lagi dia sedekah. Tapi ada yang tidak terputus. Mana dia? Ada 3 dalam hadis itu. Pertama, shadaqatin jariyah. Kedua, au ilmu yantafa'u bih. Yang ketiga, au waladun shalihan yad'ulah. Doa anak yang soleh. Ya. Makanya kalau kita perhatikan, anak-anak yang soleh itu apa maksudnya? Anak-anak yang sholat. Sering kita baca hadis, ja'a rajulun min bani Salamah, datang seorang laki-laki menghadap Nabi SAW. Laki-laki itu dari Bani Salimah atau Bani Salamah. Lantas dia berkata, ya Rasulullah, ibuku sudah wafat, ayahku sudah meninggal, masih bisakah aku berbakti kepadanya? Kata Nabi, bisa. Bagaimana caranya? Wa salatihima, salatlah engkau, kemudian doakan kedua orang tuamu. Ini sholat dulu, baru doakan. Kalau tidak sholat, tidak sampai doanya. Kira-kira seperti itu. Dan itulah anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan orang tuanya setelah dia wafat. 7 ini kata Rasulullah, tidak akan pernah terputus pahalanya, mengalir terus kepada kita setelah kita berada di alam kubur. Mudah-mudahan yang 7 ini bisa kita amalkan. Walaupun tidak semuanya, Pak. Ya, karena begini, kalau tidak bisa semuanya, sebahagian. Jangan kata orang, ya enggak, mentang-mentang tidak bisa semuanya, ya ditinggalkan seluruhnya. Jangan, minimal sebahagian. Ya, taruhlah kita mungkin tidak bisa menggali sumur atau mengalirkan air. Di mana pula kita mau mengalirkan sungai di Batam ini nggak ada. Nah, tapi mungkin yang lain bisa. Mungkin kita membuat sumur bisa. Mungkin kita mengajarkan ilmu yang baik bisa. Mungkin kita membangun pohon bisa. Ikut masjid bisa. Ya, mensedekahkan mushaf Quran bisa. Insya Allah dengan 7 amalan ini akan tetap mengalir nilai-nilai ibadahnya kepada kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini beberapa hal yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan hadis ini sudah hampir 15 abad yang silam disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Tapi hadis ini kita ulang pagi hari ini. Mudah-mudahan masuklah ke relung-relung hati kita, menjadi milik kita, menjadi amalan kita dalam kehidupan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah ridallah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Duhai Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun, Engkaulah zat yang mengampuni dosa-dosa hamba-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah, maafkan semua kesalahan kami. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami ya Allah, ayah bunda kami ya Rabb.
baik yang masih hidup, terlebih-lebih yang sudah meninggal dunia. Sayangilah mereka keduanya ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kanak-kanak kami. Allahumma zidna ilman, ya Allah tambahlah ilmu kami. Warzuqna fahman, berikan pemahaman kepada kami. Ya muqallibal qulubana, duhai zat yang membolak-balikkan hati kami. Sabbit qulubana ala dinika, tetapkanlah kami atas agama Engkau ya Allah. Wala tu'atika, istiqomahkan kami dalam taat kepadamu. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inna kunna minaz zalimin, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang zalim. Allahumma ftah alaina abwabal khair, ya Allah bukakanlah kepada kami pintu-pintu kebaikan-Mu. Wa abwaban ni'mah, bukakan pintu nikmat-Mu ya Allah. Wa abwabas salamah, bukakan pintu keselamatan-Mu ya Allah. Wa abwabal hidayah, bukakan pintu hidayah-Mu ya Allah. Wa abwabas sihah, bukakan pintu sehat-Mu ya Allah. Wa abwabal quwah, bukakan pintu kekuatan-Mu ya Allah. Wa abwabal barakah, bukakan pintu keberkahan-Mu ya Allah. Wa abwabal maghfirah, bukakan pintu ampunan-Mu ya Allah. Wa abwabal jannah, bukakan pintu-pintu surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak maaf dan terima kasih. Usikum wa nafsiya bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.